Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Saya Yohanan Jarinzani dari alumni SMA Negeri 1 Barat angkatan 2019. Nah, pada pagi hari ini saya mau ngisi materi di seminar How to be Volume 1 ya. Judulnya adalah cari tahu tentang UTBK dan jalan masuk PTN lainnya. Dan bagaimana sih rasanya jadi mahasiswa PTN. Nah, mari kita kompas tuntas semuanya. Yang pertama ada SNMPTN. Nah, SNMPTN ini itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. SNMPTN adalah seleksi masuk PTN berdasarkan prestasi dan juga portofolio akademik siswa. Penilaiannya dilihat dari kompetensi sekolah dan prestasi siswanya. Di antaranya akreditasi sekolah, nilai rapot, dan persyaratan lain berdasarkan PTN yang dipilih. Pada tahun 2019, kuota daya tampung SNMPTN itu minimal 20% dari kuota daya tampung setiap program studi di PTN. Untuk biaya pendaftarannya, itu gratis ya, ditanggung sama pemerintah. Untuk kuota daya tampung, itu minimal itu kan 20% ya. Tapi 20% itu nggak selalu semua PTN pakai yang 20%. Nah, rata-rata itu biasanya pakainya 30% untuk untuk masing-masing PTN-nya, untuk kuota SNMPTN ini. Nah, yang berikutnya adalah persyaratan SNMPTN. Persyaratan SNMPTN ini itu ada persyaratan sekolah. Nah, kalau persyaratan sekolah ini itu berdasarkan akreditasi aja sih. Jadi kalau akreditasi sekolah kalian tuh A, yang diambil adalah 40% terbaik di sekolah. Kalau akreditasi kalian itu sekolah kalian B, yang diambil tuh 25% terbaik di sekolahnya. Nah, gimana sih itu maksudnya? Nah, jadi gini maksudnya. Itu misalkan ya kalian ada IPA dan ada IPS. Nah, dari IPA itu sama IPS, nanti kalian akan di-ranking nilainya sama sekolah. Jadi yang terbaik dari IPA, yang terbaik dari IPS. Kemudian nanti dari sekolah itu akan nge-ranking lagi. Akan di-ranking 40% terbaik dari sekolahan. Nah, yang masuk dalam 40% ini, nanti data kalian tuh akan dikirim ke LTMPT. Kemudian waktu dikirim ke LTMPT, nanti kalian di situ datanya itu nilainya itu nanti akan di ranking lagi sama LTMPT dari satu Indonesia. Nah, itu nanti kalau kalian lolos, nanti kalian bisa ikut SNMPTN ini. Jadi begitu ya untuk SNMPTN. Kemudian persyaratan pesertanya itu harus siswa SMA, SMK kelas terakhir. Jadi kelas 12-nya yang bisa mengikuti SNMPTN hanya itu aja. Kalau kelas 10, 11 belum bisa. Kalau udah lulus maupun gap year itu juga nggak bisa. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Kemudian memiliki NISN atau unik dan terdaftar di PDSS. Kemudian berikutnya memiliki nilai rapot semester 1-5 yang telah diisikan di PDSS. Nah, untuk nilai rapot semester ini biasanya itu kalau bisa harus naik. Grafik nilai itu kalau bisa harus naik ataupun kurang lebih harus sejajar lah. Jadi nggak turun. Nah, kalau turun gimana? Nah, kalau turun nanti biar dijelaskan sama kakak-kakak yang lainnya ya. Kemudian untuk pemilihan prodi. Nah, setiap siswa ini diperbolehkan memilih 2 prodi dari satu PTN ataupun 2 PTN. Gimana sih itu maksudnya? Jadi maksudnya gini. Kalian nanti waktu SNMPTN sudah lolos ya, kalian bisa ikut SNMPTN, nanti kalian suruh milih prodi. Nah, prodi itu kalian bisa milih 2 prodi dari satu PTN, contohnya seperti ini. Kalian ngambil teknik informatika dan teknik mesin di UGM. Nah, itu contohnya seperti itu kalau dari satu PTN ya.
Kalau dari 2 PTN, contohnya itu kalian bisa daftar ke eh, Universitas Negeri Solo jurusan akuntansi, terus yang satunya lagi ke Universitas Diponegoro jurusan hubungan internasional. Nah, itu juga bisa seperti itu. Yang kedua itu disarankan tidak boleh lintas minat. Gimana sih ini maksudnya? Nah, maksudnya itu, kalian yang jurusannya IPA itu nggak bisa ambil prodi yang jurusannya IPS. Begitu juga sebaliknya, kalian yang jurusannya IPS juga nggak boleh ambil jurusan yang punyanya IPA. Jadi gitu ya. Oke, SNMPTN ini saya kira sudah cukup ya. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, itu untuk tahapan pendaftaran SNMPTN ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nanti kalau dijelaskan terlalu panjang juga. Oke, yang berikutnya SBMPTN. Apa sih SBMPTN? Nah, SBMPTN ini itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, SBMPTN ini itu jadi jalur masuk PTN yang paling banyak mengalami perubahannya setiap tahunnya. Jadi untuk tahun 2017, 2018, 2019, 2020 itu pasti ada perbedaannya, nggak selalu sama terus seperti itunya sistemnya. Jadi sistemnya pasti berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama itu dari daya tampungnya yang berubah jadi minimal 40% dari kuota daya tampung setiap prodi di PTN-nya. Kuota ini berdasarkan hasil dari UTBK atau hasil UTBK dan kriteria lain yang disepakati oleh PTN. Pelaksanaan tes juga tidak lagi berupa ujian tulis, melainkan menggunakan komputer. Jadi, yang dulu-dulu itu sebenarnya tesnya itu menggunakan kertas. Nah, berhubung sekarang udah milenial, jadi sekarang menggunakan komputer. Makanya sekarang dinamakan ujian tulis berbasis komputer, atau kita sebut UTBK. Untuk biayanya, biasanya itu biaya pendaftaran itu 200.000 per satu kali tes. Jadi setiap satu kali tes tuh kalian bayarnya 200.000. Seperti itu ya. Nah, persyaratan SBMPTN itu siswa sederajat lulusan 3 tahun 3 tahun yang lalu, deh. Maksudnya gini, ketika nanti SBMPTN 2020 ya, nah yang boleh mengikuti itu hanya siswa lulusan tahun 2020, 2019, 2018. Jadi begitu, 3 tahun terakhir ya yang boleh mengikuti itu. Dan harus sudah memiliki ijazah. Nah, untuk yang baru lulus, itu kan biasanya belum punya ijazah ya, ijazahnya mungkin belum keluar. Nah, itu gimana? Itu harus pakai surat keterangan lulus pendidikan menengah. Sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan dengan dibubui cap stempel yang sah. Jadi nanti kalian bisa minta ke sekolah, bisa minta dibikinkan, kemudian nanti dilegalisir ya, kalau bisa. Biar menyatakan kalau surat kalian itu sah. Kemudian yang berikutnya memiliki nilai UTBK. Kemudian yang berikutnya lagi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Terus yang berikutnya memiliki ANSN dan NIK. Kemudian memasukkan data prestasi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan masing-masing PTN. Nah, data prestasi penunjang lainnya ini itu biasanya untuk yang portofolio biasanya. Apa sih portofolio? Nah, portofolio ini kayak seperti contohnya kayak kalian video maupun berupa gambaran. Jadi biasanya portofolio ini itu digunakan seperti jurusan yang ilmu keolahragaan dan yang berurusan dengan seni-seni. Contohnya seperti desain komunikasi visual, seperti itu. Arsitek mungkin. Nah, jadi kayak portofolio. Kemudian yang berikutnya, biaya tes TBK ditanggung oleh peserta dan disubsidi pemerintah. Oke, next ya. Itu ada pilihan prodi, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk prodinya ya. Kemudian saya punya bocoran SBMPTN 2020. Nah,
Bocorannya itu adalah pendaftaran SBMPTN 2020 ini itu dilakukan bersama dengan UTBK. Berbeda dengan UTBK 2019 yang kamu ikutan UTBK dulu baru daftar SBMPTN. Jadi tahun 2020 ini itu kalian itu daftar. Nanti kan dibuka pendaftaran ya. Dibuka pendaftaran itu nanti kalian eh, daftar UTBK. Jadi waktu kalian daftar UTBK itu nanti kalian langsung milih SBMPTN-nya. Jadi saya jelasin sekali lagi ya, kalau UTBK itu adalah nama tesnya, SBMPTN itu adalah nama pendaftarannya. Ya, jadi gitu. Jadi jangan jangan bingung lagi UTBK itu apa sih, SBMPTN itu apa ya. Nah, nanti itu rencananya ya seperti itu tadi yang saya bilang. Jadi kalian waktu UTBK itu langsung milih kalian itu pingin prodi apa di universitas mana. Jadi kalian itu sebelum tes sudah disuruh milih, kemudian nanti langsung kalian melaksanakan tes. Nah, saya dengar-dengar itu nanti kalian kan pasti bertanya-tanya, itu nanti pengumumannya gimana Kak? Gimana? Soalnya kan yang tahun 2019 lalu itu kan kalian yang 2019 itu ya saya jelaskan. Kemarin itu kita tes, ya tes UTBK. Kemudian itu nanti beberapa minggu kemudian nanti nilainya keluar. Nah, ketika nilai keluar, itu nanti kita baru bisa daftar SBMPTN-nya. Jadi kita bisa mempertimbangin. Nah, gimana yang untuk 2020 ini kan? Kan pasti bertanya-tanya. Terus kalau milihnya di awal, terus nanti gimana Kak untuk nilainya? Nah, kalau saya dengar-dengar, nanti itu nilai tetap keluar. Entah itu Hamin Hamin pendaftaran SBMPTN atau H+ setelah pendaftaran SBMPTN, saya nggak tahu. Tapi katanya itu nilainya tetap keluar. Itu untuk mengantisipasi kalau kalian nanti mungkin ada yang berhasil ataupun gagal. Terus kalian bingung kok bisa gagal ya, kok saya bisa berhasil ya. Itu nanti nilai kalian buat jadi patokan kalian untuk penilaian diri kalian sendiri gitu. Untuk SBMPTN 2020 tuh ya, katanya seperti itu. Nah, untuk aturan pemilihan program studi, kelompok program studi dan jumlah pemilihan pada SBMPTN 2020 itu adalah sebagai berikut ya. Jadi kayak PTN itu dibagi menjadi dua kelompok program studinya. Yang IPA itu namanya Saintek dan yang IPS itu namanya Soshum. Jadi kalian nggak usah bingung kalau yang Saintek itu untuk IPA, yang Soshum itu untuk IPS. Nah, kemudian peserta dapat memilih program studi paling banyak 2 program studi. Kayak yang saya jelaskan tadi ya yang di awal. Seperti itu. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Nah, gimana sih maksudnya? Maksudnya itu adalah, kan kalian tuh memilih 2 program studi. Nah, pilihan pertama dan kedua itu menyatakan prioritas kalian. Jadi contohnya, kalian yang pertama itu memilih kedokteran di UNER, dan yang kedua itu memilih teknik sipil di UNS. Nah, berarti karena kalian tuh masukinnya yang kedokteran tuh yang nomor pertama, jadi prioritas kalian tuh yang pertama yang kedokteran. Ketika nanti yang kedokteran kalian tuh di sana ternyata gagal, nanti kalian dioper ke UNS yang teknik sipil. Nanti kalian juga akan di-ranking di situ. Kalian lolos atau enggak? Kalau kalian lolos, berarti kalian masuk. Kalau ternyata di 2 tempat ini kalian ternyata nilainya nggak lolos, berarti kalian terpaksa gagal SBMPTN 2020. Jadi kayak gitu. Kalau ini ya, ini juga ada sih sebenarnya kayak saya baca-baca gitu bocoran, entah ini rumor atau fakta, saya masih belum berani ya untuk menyimpulkan. Kalau katanya itu nama-nama PTN besar itu katanya nggak mau di nomor 2 kan. Pasti teman-teman juga banyak yang dengar-dengar seperti itu ya. Nah, kalau saran saya sih ya, kalau kalian yakin, itu nggak apa-apa sih, nggak usah takut. Yang penting kalian yakin. Gitu ya. Terus untuk pemilihan program studi itu kalau bisa jangan tinggi-tinggi semua. Jadi nomor satunya itu tinggi nggak apa-apa. Tapi yang nomor 2-nya itu kalau bisa agak di bawahnya dikit gitu. Jadi kayak kalau kalian tuh yang pertama gagal, yang keduanya insya Allah bisa masuk gitu. Kemudian yang berikutnya itu
peserta SBMPTN 2020 dapat memilih program studi di PTN manapun. Tidak ada aturan wilayah seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun 2017 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu dulu program studinya itu kayak lingkup daerah gitu. Kalau kalian wilayah Jawa Timur, berarti kalian ambilnya wilayah Jawa Timur. Kayak gitu. Nah, kalau tahun tahun sekarang itu bebas. Jadi kalian yang di sini bisa ke luar Jawa, yang luar Jawa juga bisa ke Pulau Jawa gitu. Nah, untuk yang terakhir itu program studi dan daya tampung per PTN 2020 dan jumlah peminat program studi per PTN tahun 2020 itu nanti bisa dilihat di linknya ya. Nanti kalian bisa baca-baca di situ. Kemudian yang berikutnya adalah tips pendaftaran SBMPTN. Beberapa hal yang bisa kamu jadikan pertimbangan ya ini. Yaitu yang pertama adalah kuota dan tingkat keketatan suatu jurusan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi itu kamu baca sendiri ya, yang di sini saya jelasin ya. Kalau apa sih itu yang dimaksud seperti itu? Nah, maksudnya gini. Jadi kuota dan tingkat keketatan suatu jurusan tahun-tahun sebelumnya itu kalian tuh cari data. Jadi kalian tuh cari data yang tahun-tahun kemarin itu kuota sama pendaftarnya. Gini. Tingkat keketatan itu diambil dari jumlah kuota yang mereka buka dan jumlah pendaftar yang tahun lalu mendaftar jurusan itu. Nah, itu tingkat keketatan tuh dinilai dari situ. Misalkan contohnya tahun lalu SBMPTN-nya itu untuk jurusan arsitektur dibuka 20 kuota. Nah, kemudian waktu 20 kuota itu ternyata pendaftarnya sampai 1000. Nah, seperti itu. Berarti kalau kuota 20 pendaftar 1000 berarti keketatannya itu lumayan ketat banget ya. Bayangin aja dari 1000 orang ternyata yang diambil cuma 20 orang aja. Sisanya gagal. Ya kayak gitu. Itu bisa jadi referensi kalian. Tapi untuk SBMPTN 2020 kan milihnya di awal ya. Kalau milihnya di awal ya tergantung kalian. Kalau kalian mungkin tetap berani ya nggak apa-apa. Harus berani. Soalnya tergantung kalian juga sih. Kalau kaliannya mungkin pingin yang keketatannya itu jurusan yang keketatannya itu tinggi, ya berarti kalian harus usahanya lebih ekstra, harus lebih rajin belajarnya SBMPTN biar lolos. Ya, jadi begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah UTBK. Saya jelasin sekilas tentang UTBK ya. UTBK itu kan kalian juga udah tahu tadi UTBK-nya itu ujian tulis berbasis komputer. Nah, ini bocoran untuk tahun 2020 ya. Seperti yang telah disinggung tadi ya, UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer yang dilaksanakan beberapa kali dalam setahun yang nilainya bisa digunakan untuk seleksi masuk PTN seperti SBMPTN. Nah, seleksi mandiri juga atau bahkan seleksi PTS. Untuk tahun 2020 ini, UTBK itu diadakan tanggal 5 sampai 12 Juli. Kalau saya lihat-lihat di website seperti itu. Kamu punya waktu 8 hari untuk mengisi UTBK. Dalam sehari itu akan ada 4 kali pelaksanaan UTBK. Di UTBK ini, kamu hanya boleh menggunakan tes sekali saja. Jadi, tahun 2019 itu kan ada dua kali tes. Jadi kayak gelombang pertama dan gelombang kedua. Jadi kalian bisa ikut gelombang pertama maupun gelombang kedua. Jadi 2 kali kesempatan. Nah, berhubung ini kan tahun 2020 ini kan ada pandemi juga ya. Maka dari itu mungkin LTMPT mencari alternatif supaya tetap bisa berjalan maupun kondusif. Jadi dilaksanakanlah satu tes saja. Ya, untuk persyaratannya seperti tadi ya. Ini cuma ada tambahan aja. Ini kalau misalkan jadi ya IPC itu kayak satu gabungan gitu. Jadi kalian tuh satu kali tes tapi itu di dalamnya tuh ada saintek maupun sosum. Nah, untuk pembayarannya itu beda, agak sedikit lebih mahal. Ya, jadi gitu ya. Ini ada pendaftaran dan jadwal UTBK. Nah, ini jadwal UTBK yang mengalami penundaan ya terkait pandemi COVID-19
sebagai berikut. Ini datanya saya ambil dari LTMPT. Nah, untuk materi ujian UTBK, itu sebenarnya pada umumnya itu ada TPS. Nah, TPS itu adalah tes potensi skolastik. Nah, gimana sih isinya TPS? Kalau dari pengalaman saya ya, TPS itu seperti kayak kalian penalaran umum kayak gitu. Contohnya kayak baca-bacaan yang banyak. Kalian nanti suruh cari perbedaannya, disuruh cari topik pembicaraannya kayak gitu. Terus ada juga bahasa Inggrisnya di dalam. Jadi kalian ada soal-soal bahasa Inggris. Kemudian ada juga soal matematika, tapi yang matematika dasar gitu sih, yang agak gampang-gampang dikit gitu. Kemudian yang berikutnya nanti ada kayak tes apa ya namanya? Mungkin bisa dikatakan kayak tes psikologis ya. Kalau kayak kalian itu membedakan gambar yang ini dan gambar yang ini tuh perbedaannya apa sih? Terus gambar yang ini dan gambar yang ini tuh yang bener yang mana? Ya, jadi kayak gitu. Kemudian sebenarnya ada yang kedua itu ada TPA. TPA itu adalah tes potensi akademik. Nah, tes potensi akademik ini atau TPA itu biasanya sesuai dengan jurusannya. Jadi jurusan kalian misalkan IPA, berarti kalian dapatnya yang IPA. Kalau IPS berarti yang IPS. Contohnya ya, kalau yang IPA ya seperti matematika, fisika, biologi, kimia. Yang IPS juga sama, mungkin matematika, sosiologi, geografi sama ekonomi ya, kalau nggak salah ya. Soalnya saya dulu IPA sih, kurang begitu paham ya yang IPS seperti apa. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tahun ini tuh saya dengar-dengar itu cuma TPS aja. Jadi TPA-nya itu nggak ada. Jadi sebenarnya ya kalau kalian ikut itu untuk tahun 2020 ini sebenarnya keuntungan banget sih buat kalian. Jadi kalian nggak perlu ngerjain TPA. Kalau dari pengalaman saya ya, yang tahun lalu itu saya ikut itu TPA ini susah banget sih kalau menurut saya ya. Maksudnya ya nggak susah-susah banget sih, kalau kalian belajar itu gampang sih sebenarnya. Nah kemarin itu waktu TPA itu ya lebih ini aja sih, lebih bikin pusing kalian aja, lebih materinya kan materi yang pembelajarannya yang udah high overthinking skill gitu. Jadi lumayan susah. Tapi kalau tahun ini tuh TPS, jadi kalian harus maksimalin ya, walaupun satu materi, tapi juga penilaiannya mungkin lebih besar. Jadi kalian kalau bisa itu maksimalin TPS. Kalian mulai sekarang belajar TPS, diperbanyak soalnya. Nah, untuk TPS itu, tahun lalu itu seperti ini kategorinya. Jadi ada kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum. Kemudian ada kemampuan memahami bacaan dan menulis. Itu kategori soalnya yang tahun lalu ya. Dan kita bahas yang ketiga itu ada ujian mandiri. Nah, ujian mandiri ini tuh jalur masuk yang ketiga. Setelah SNMPTN, SBMPTN, kalian gagal, ada tes yang ketiga itu adalah ujian mandiri. Nah, ujian mandiri ini itu jalur diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN. Pada tahun 2019 lalu, itu kuota daya tampung tuh jalur mandiri adalah maksimal 30% dari kuota daya tampung setiap PTN-nya ya. Nah, ini kalau untuk kuota ini tergantung dari PTN-nya. Kalau PTN-nya pengen 30%, itu 30%. Kalau pinginnya 20% ya 20%. Itu tergantung dari PTN-nya. Nah, proses seleksinya penerimaan calon mahasiswa dari jalur ini itu dapat menggunakan hasil dari UTBK. Jadi nilai UTBK kalian tuh bisa kalian daftarkan gitu. Tapi ada juga sih yang mengharuskan mengerjakan soal tes yang disediakan oleh masing-masing PTN. Jadi ada beberapa yang cuma ngisi nilai UTBK aja dan kalian langsung daftar gitu aja. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kalian harus nyantumin nilai UTBK kalian, terus kalian ikut tes lagi untuk mengerjakan tes-tesnya itu juga lumayan susah. Setara lah sama SBMPTN soalnya.
Biasanya kalau di ujian mandiri ini kita diwajibkan mengisi SPI. Apa sih SPI itu? Nah, SPI itu adalah sumbangan pembangunan institusi yang sudah disediakan oleh PTN. Tapi ada juga sih beberapa PTN yang nggak perlu mengisi SPI ini. Jadi hanya melakukan tes saja. Jadi SPI itu gini, untuk mandiri ya, mandiri PTN, ya mohon maaf sih ya untuk adik-adik kalau mandiri PTN ini sebenarnya agak mahal. Jadi kayak sumbangan pembangunan institusi itu kayak udah ditentuin sih sebenarnya dari PTN. Kadang ada yang kelipatan 15, maksudnya 15 juta ya. Ada juga yang dia kasih standar minimum. Contohnya gini. Jadi kalian tuh waktu udah tes, sebelum tes kan kalian ikut tes ini, daftar. Terus kalian ngisi sumbangan. Nah, sumbangan pembangunan institusi itu untuk pembangunan institusinya untuk di kampus. Jadi contohnya kayak kalian tes, terus kalau kalian lolos, nanti kalian bayar sesuai kalian ngisi SPI. Kalau misalkan kalian ngisi SPI-nya 30 juta, berarti nanti setelah kalian masuk itu, nah itu nanti kalian juga harus bayar 30 juta. Begitu. Kalau kita terang-terangan aja sih ya. Kalau misalkan untuk SPI ini, saya nggak tahu ya, apa menghitungnya emang dari tes atau gimana, saya nggak tahu. Tapi biasanya orang-orang itu terlalu matok SPI itu terlalu tinggi biasanya. Ada yang sampai 50 juta, ada yang sampai 70 juta. Jadi seperti itu. Nah, terus gimana kalau ujian mandiri ini kayaknya terlalu mahal banget sih, harus ngisi SPI juga. Nah, sebenarnya ada PTN yang nggak perlu mengisi SPI. Jadi contohnya kayak di UI maupun UGM. Nah, UI dan UGM ini itu ujian mandirinya itu nggak perlu ngisi SPI. Cuman kalian harus ikut tes. Nah, itu tesnya juga susah. Juga lumayan susah ya tesnya itu. Nah, nanti kalian tes itu kalau di UI itu namanya SIMAK UI. Kalau di UGM itu kalau nggak salah ya namanya tuh ujian tulis gitu, utul biasanya orang-orang nyebut. Nah, itu nanti kalau kalian itu lolos ujian tulisnya itu, ya udah nanti kalian lolos, tapi kalian nggak perlu bayar SPI. Gitu ya. Kemudian kita masuk materi yang terakhir ya. Materi yang terakhir itu gimana sih rasanya jadi mahasiswa PTN? Nah, jadi kalau menurut saya sih cukup menyenangkan jadi mahasiswa PTN karena bisa jadi salah satu bagian dari mahasiswa yang perguruan tinggi negeri gitu ya. Kan juga lumayan masuknya juga susah juga gitu. Nah, pasti juga banyak teman-teman baru dari seluruh penjuru Indonesia. Jadi ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa juga. Dari berbagai daerah lah pokoknya ya. Nah, untuk proses pembelajarannya sendiri kurang lebih sama kayak di perguruan tinggi swasta. Sebenarnya swasta PTN itu juga sama. Yang beda itu mungkin ya, ini setahu saya, tapi kalau misalkan salah ya saya mohon maaf sebelumnya. Kalau saya di PTN itu kayak lebih ditekankan gitu. Kayak disiplin banget. Kayak tugasnya itu kayak kayak dipres banget tugasnya itu. Tugasnya kayak terus-terusan. Jadi tugasnya nggak numpuk. Jadi kalian tuh kayak dituntut harus belajar, belajar, belajar terus. Jadi kayak gitu. Ya emang sudah semestinya sih mahasiswa emang harus belajar, belajar. Kalaupun nanti kalian ketinggalan satu materi, pasti kalian akan susah banget tuh ngikutin materi-materinya yang kedepannya. Nah, dan satu lagi ya, keuntungannya itu di PTN, biaya yang dibebankan kepada setiap mahasiswanya itu agak murah. Lebih murah lah pokoknya daripada biaya di, ini saya salah ya, itu maksudnya biaya di PTS. Jadi contohnya kayak setiap tahunnya itu kalau di PTN ya, setiap semesternya. Kalau di PTN itu setiap semesternya itu ada namanya bayar UKT. Nah, UKT itu adalah biaya semesteran kalian. Jadi kalian kan juga pasti pakai fasilitas kampus. Nah, maka dari itu kalian juga harus bayar UKT. Nah, kalau UKT ini kalau di PTN tuh lebih murah daripada di PTS. Nanti kalian untuk UKT itu biasanya ngisi waktu kalian keterima ASN, SBM atau mandiri. Nanti biasanya kalian ngisi itu slip gaji orang tua, pendapatan orang tua. Biasanya suruh motor rumah juga, depan, belakang, samping, itu dipoto semua. Terus diisi data, terus untuk
listrik juga kalian datanya juga harus dikirimkan. Nanti kalian dapat yang mana gitu. Nah, nanti biasanya ada beberapa golongan. Ada yang golongan 1 cuma 500.000, golongan 2 itu cuma 1 sampai 3, golongan 3-nya 4 sampai 5. Nah, bisa kayak gitu. Nah, kalau di PTN sih agak murah gitu. Jadi kayak gitu sih, Dek. Kalau menurut saya ya, untuk gimana rasanya jadi masuk PTN ya kayak gitu sih. Nah, jadi kayak terlalu lebih disiplin aja gitu. Ya, kalau saya ada salah kata itu saya minta maaf ya. Jadi walaupun saya materinya seperti ini, itu jangan di ini ya, jangan jangan dibandingin sama PTS. Sebenarnya semuanya sama itu, semuanya sama kok. Nggak ada yang lebih unggul sama semuanya. Oke? Oke, jadi sekian ya dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya untuk adik-adiknya udah mengikuti seminar. Makasih banyak antusiasnya. Antusiasnya bagus, rame banget ya yang ikut ya antusiasnya. Saya terima kasih banyak. Kalau saya ada salah kata maupun salah pengucapan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.